selamat datang. Kalau kamu pernah ngerasa ada beban berat banget buat cerita tentang imanmu, nah, sesi ini buat kamu. Kita bakal bahas parfum kehidupan, sebuah perspektif baru yang bakal jadi pukulan telak buat semua rasa takut dan tekanan yang mungkin kamu rasain. Siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada beban di pundak yang berat banget? Kayak ada suara yang bilang, kamu harus berhasil bikin orang ini percaya. Seolah-olah nasib kekal mereka itu ya bergantung sepenuhnya sama kata-kata canggih yang keluar dari mulutmu. Rasanya bisa bikin lumpuh kan? Dan kalau kita mau jujur nih, tekanan inilah yang seringkali jadi alasan utama kita buat diam. Kita jadi takut salah ngomong, takut ditolak, atau lebih parah lagi takut gagal. Akhirnya bukannya jadi pembawa kabar baik, kita malah terkunci dalam diam, terbebani oleh target buat memenangkan jiwa. Oke, sekarang coba tarik napas dulu. Gimana kalau aku bilang dasar pemikiran itu salah? Gimana kalau ternyata menyelamatkan seseorang atau memenangkan jiwa mereka sebenarnya nggak pernah jadi tugas utama kamu? Nah, ini dia titik baliknya. Coba deh, kita bedah ayat ini pelan-pelan. Siapa yang membawa kita di jalan kemenangan? Allah. Dan siapa yang menyebarkan keharuman itu? Allah juga, tapi lewat kita. Lihat kan, fokusnya itu geser total dari usaha kita ke kemenangannya. Nah, yang keren banget dari ayat ini adalah konteks sejarahnya. Paulus itu lagi pakai gambaran pawai kemenangan Romawi. Bayangin, seorang jenderal besar yang baru menang perang, lagi parade keliling kota dengan gagahnya. Terus kita di mana? Kita itu ada di dalam barisan pawai itu. Bukan lagi prajurit yang berjuang sendirian di medan perang, tapi kita ini bagian dari rombongan sang pemenang. Jenderalnya udah menang. Jadi, ini dia pukulan telaknya. Peran kita itu bukan kayak sales yang harus kejar target closing. Bukan. Peran kita itu cuma jadi pembawa parfum. Tugas kita bukan meyakinkan, tapi sekedar ada dan membiarkan aroma Kristus, aroma kemenangannya, kebaikannya, kasihnya, menyebar secara alami dari hidup kita. Jadi, poin utamanya di sini, kamu bisa bernapas lega sekarang. Beban itu diangkat. Tugas kamu ternyata jauh lebih simpel dan otentik. Hiduplah sedemikian rupa sehingga kamu membawa keharuman Kristus kemanapun kamu pergi. Sesederhana itu. Oke, pertanyaan bagus. Kalau kita ini ibarat parfum, gimana reaksi orang-orang yang menciumnya? Apa semuanya bakal bilang, wah wangi banget? Kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Yuk kita lihat gimana Alkitab menjelaskannya. Dan inilah bagian yang luar biasa. Parfum yang sama, yaitu Injil, ternyata bisa menghasilkan dua reaksi yang bertolak belakang. Buat mereka yang hatinya terbuka, aroma itu jadi wangi kehidupan yang menyegarkan. Tapi, buat mereka yang menolaknya, aroma yang sama justru jadi bau kematian yang menyengat. Ini benar-benar membebaskan. Kalau ada orang yang bereaksi negatif sama kabar baik yang kamu bawa, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu nggak salah ngomong. Itu adalah salah satu dari dua reaksi yang memang sudah diperkirakan bakal terjadi. Jadi jangan ambil pusing. Hebatnya, bahkan Paulus sendiri, setelah menjelaskan semua ini, dia bertanya, siapa sih yang sanggup melakukan ini? Pertanyaan ini nunjukin kalau menjadi aroma Kristus itu memang tanggung jawab yang besar, panggilan yang suci. Jadi, apa jawabannya? Jawabannya bukan dengan jadi lebih pinter, lebih jago ngomong, atau lebih karismatik. Bukan itu. Jawabannya adalah ketergantungan total. Hanya orang-orang yang sadar betul akan kelemahannya dan bersandar penuh pada kekuatan Roh Kudus yang sanggup jadi pembawa aroma yang sejati ini. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari peran kita ke apa yang sebenarnya kita bawa. Karena pesan yang kita bawa ini bukan sekedar kata-kata indah. Ada kekuatan yang, wow, luar biasa di dalamnya. Rasul Paulus bilang dia nggak malu karena dia tahu persis apa yang dia bawa. Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah yang aktif bekerja buat menyelamatkan. Jadi kekuatannya itu bukan dari kita, tapi memang sudah ada melekat di dalam pesan itu. Nah, ini dia momen ahanya. Kata Yunani untuk kekuatan di sini adalah dunamis. Terdengar familiar? Ya, dari kata inilah kita dapat kata dinamit. Bayangin, pesan Injil yang kamu bawa itu punya kekuatan eksplosif, kekuatan yang bisa mengubah hidup secara drastis dan ajaib. Ini bukan kekuatan biasa, ini dunamis. Tapi, kekuatan sedahsyat dunamis ini butuh saluran yang bersih untuk mengalir.
Di ayat selanjutnya di 2 Korintus, Paulus menekankan banget pentingnya ketulusan. Kita nggak sedang jualan atau pamer. Kita membagikan aroma ini dengan motivasi yang murni di hadapan Tuhan yang tahu isi hati kita. Oke, teorinya keren banget, membebaskan banget. Tapi gimana cara prakteknya di kehidupan sehari-hari? Tenang, ini ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Sederhana banget kan? Pertama, coba deh siapin satu cerita singkat, mungkin 1 menit aja, tentang gimana Tuhan itu baik dalam hidupmu. Kedua, sebelum ngomong apa-apa, biarkan karaktermu yang bicara duluan. Kesabaranmu, ketulusanmu. Dan ketiga, yang paling dasar, doa. Pilih 3 orang dan doakan mereka secara spesifik dan konsisten setiap hari. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Serius deh, dunia itu udah capek sama kepalsuan. Orang-orang nggak nyari sosok yang sempurna. Mereka mencari sesuatu yang nyata, yang otentik. Mereka haus akan aroma Kristus yang terpancar dari hidupmu yang apa adanya, yang sederhana tapi tulus. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Lupakan dulu tekanan buat mengubah seluruh dunia. Coba pikirkan 1 orang aja. Dunia siapa? Mungkin teman kerja, anggota keluarga, atau tetanggamu yang bisa disentuh dan diubahkan hanya karena kehadiranmu yang membawa aroma Kristus yang sederhana dan tulus. Minggu ini,